Ya Allah, ya Qawi, ya Matin. Kami ini hamba-Mu yang hina, tapi sering merasa mulia karena gelar dan penghormatan. Ampuni kami atas keangkuhan yang tak pantas, padahal kami sungguh tak berdaya. Beri kami rasa malu di hadapan-Mu sebelum Engkau mempermalukan kami di hadapan makhluk-Mu. Karena pada akhirnya jabatan akan pergi, kekuasaan akan sirna, dan yang tersisa hanyalah amal yang akan menjawab, apakah Kau sudah berlaku adil pada rakyat-Mu? Di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok dan beban pajak yang membebani kantong rakyat, dewasa ini kita dihadapkan pada ironi pahit. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung aspirasi rakyat, yaitu DPR, justru terlihat semakin jauh dan nyaman di singgasana kemewahan. Baru-baru ini publik diguncang oleh fakta bahwa anggota DPR secara resmi menerima penghasilan total hingga lebih dari 100 juta rupiah per bulan, termasuk tunjangan rumah hingga 50 juta rupiah. Angka fantastis ini disampaikan oleh anggota Komisi 1 TB Hasanuddin dan langsung menuai kecaman. Gaji tidak ada naik, tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta, ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Selamat datang di kelas matematika, inilah pentingnya kita belajar matematika. Tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan. Harga kos tadi dibilang 3 juta per bulan. Nah, sudah sama nih. Per bulan. Artinya masuk duit 50 juta, keluar 3 juta untuk kos. Artinya apa? Dapat untung. Untung per bulannya 50 dikurangi 3, 47 juta. Kenapa harus dikali 26 hari kerja? Kalau dikali 26 hari kerja, ya, nih, bulan sama hari nggak boleh dikaliin. Kalau dikaliin, 3 dikali 26 jadi 78 juta per bulan katanya. Itu artinya 3 jutanya per hari. Isa Dewi menyatakan bahwa tunjangan sebesar itu tidak pantas dan tidak sepadan dengan kinerja lembaga legislatif. Sementara rakyat diserang oleh harga-harga yang meroket dan tekanan pajak, anggota legislatif justru menikmati fasilitas yang jauh dari realitas keseharian warga biasa. Sementara itu, di beberapa daerah terjadi protes besar-besaran atas kenaikan pajak yang membumbung tinggi. Di Pati, ribuan warga berdemonstrasi menolak rencana kenaikan PBBP 2 hingga 250%, luas dan drastis. Mereka menolak pajak yang memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. Demonstrasi terbesar dalam sejarah kabupaten itu berujung pada pencabutan kebijakan pajak oleh Bupati, sebuah kemenangan rakyat setelah deklarasi pemberontakan atas kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Ironisnya, di saat masyarakat tercekik kenaikan pajak dan sulit memenuhi kebutuhan pokok, berita korupsi justru terus mengisi layar seakan normal. Dari proyek pengadaan sistem perpajakan elektronik senilai 1,3 triliun yang dilaporkan oleh IWPI ke KPK karena indikasi penyalahgunaan dana yang melibatkan negara 193,7 triliun, sebuah kasus terbesar dalam sejarah korupsi perusahaan BUMN, tragedi integritas yang membuat kepercayaan publik semakin terkikis. Di level nasional, Presiden Prabowo Subianto bahkan menyoroti kondisi ini dalam pidato kenegaraan terbaru. Ia menyebut pemerintah telah menyelamatkan 300 triliun rupiah dari potensi korupsi sejak awal tahun dan menyerukan perlawanan terhadap Serakahnomics, praktik rentenir pangan yang merugikan hingga miliaran dolar tiap tahun. Ia menegaskan bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak akan membentengi pelanggar hukum. Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapapun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat, kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban Serakahnomics. Namun saat sistem itu sendiri dicurigai bermasalah dan dipersoalkan secara hukum, apa keadilan bagi rakyat yang justru harus terbebani sementara sistem disalahgunakan? Interpretasi atas kekayaan dan korupsi semakin memicu ketidakpercayaan. Masyarakat menyadari sekolah mereka rusak, pekerja formal semakin sulit, sementara lembaga pengatur semestinya melindungi mereka justru menikmati tunjangan selangit dan luput dari suara rakyat.
Kita menyaksikan bagaimana pajak melambung di tingkat lokal dan nasional menjadi tekanan yang nyata bagi rakyat. Kesenjangan dramatis, rakyat menjerit secara ekonomi sementara wakil mereka menikmati kemewahan. Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah, Jadi begitu aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi, ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana dana aspirasi? aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Di saat rakyat kian tercekik oleh kebijakan ekonomi yang tak berpihak, di saat harga barang melambung dan pekerjaan makin sulit dicari, para wakil rakyat di gedung parlemen justru menikmati kenaikan gaji, tunjangan mewah dan celah korupsi yang terus memakan uang rakyat. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang, Kenapa Anda bakar lumbungnya? bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Joget viral usai sidang tahunan, ekspresi atau pelecehan marwah. Video viral menunjukkan sejumlah anggota DPR tampak berjoget ketika acara utama telah selesai. Mulai bekerja, anggota DPR RI malah terekam kamera tertidur di kursi empuk parlemen. Tidur di paripurna. Bukti kelelahan atau kurang sertifikasi disiplin. Fenomena lain yang lebih klasik, anggota DPR tertidur saat rapat paripurna. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Gitu. Dari sisi reformasi perpajakan, pemerintah menegaskan bahwa tidak akan mengenakan pajak baru pada 2026 sambil fokus memperbaiki sistem dan mengejar target penerimaan pajak sebesar 2,357 triliun dalam RAPBN 2026.